Iya, oke pemirsa, kita coba ingin ke Pak YK terlebih dahulu. Pak YK, kalau kemudian fokusnya saat ini sudah bergulir begitu panjang, Ombudsman juga sudah memberikan beberapa data-data yang kemudian nanti akan menjadi sebuah rekomendasi. Fokus utama saat ini Pak, selain kemudian pembongkaran yang saat ini kan nampaknya juga masih ditunda ya, ada beberapa miskomunikasi lah kalau kita lihat antar kementerian ini seperti apa Pak YK? Ya, perlu diketahui bahwa pagar sepanjang 30,1 kilometer ini dan berlapis-lapis, tidak ujuk-ujuk Mbak Maria, perlu waktu sekitar hampir sekitar 8-9 bulan ya. Dan tentunya juga pasti kalaupun mau dibongkar tidak bisa langsung sekaligus, perlu waktu, perlu koordinasi dan lain sebagainya. Nah, yang paling bagus sih sebetulnya yang membongkar itu adalah yang masang, yang paling bagus gitu ya. Nah, seiring dengan pembongkaran ini sebetulnya harapannya penyidikan yang dilakukan oleh KKP jalan terus. Yes. Sehingga bisa ngambil kesimpulan siapa yang melakukan pembongkaran dan mereka dimintalah untuk bertanggung jawab atas hal ini. Nah, yang penting adalah jangan sampai maksud saya yang penting adalah ini harus menjadi momentum untuk membenahi wilayah laut di pantai utara yang sekarang ini carut marut gitu kan, karena ada munculnya berbagai sertifikat HGB dan upaya untuk mengajukan sertifikat HGB dengan dalih-dalih yang tentunya tidak masuk akal. Nah, terkait hal ini berarti yang harus menjaga yang menggawanginya adalah yang jelas ATR BPN. Dan ini adalah PR berat bagi Pak Nusron untuk bersih-bersih diri di internalnya. Karena apa? Ya, sertifikat itu timbul ya tentunya dari kantor pertanahan institusinya Pak ATR BPN itu sendiri. Nah, tadi sebetulnya Pak Nusron sudah mengatakan bahwa ini bisa dibatalkan. Betul sekali secara prosedur. Kalau proses proses pengusulan HGB-nya ini tidak sesuai dengan prosedur, maka dapat dengan mudah dibatalkan. Dan saya berharap Pak Nusron memiliki tekad yang kuat untuk membatalkan sertifikat tersebut. Begitu Mbak Maria. Kita nanti akan tunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari hal ini ya Pak YK. Terima kasih banyak Pak YK telah bergabung bersama kami meskipun di tengah kesibukan di perjalanan menuju ke agenda lainnya. Terima kasih banyak Pak YK. Mohon maaf ya. Terima kasih Mbak Maria. Oke, memang nampaknya Kementerian ATR BPR tadi sampaikan memang telah membongkar banyaknya pemilik sertifikat HGB di pagar laut Tangerang. Ini membuka juga sebuah fakta baru bagi kita. Kita coba ingin hadirkan terlebih dahulu pemirsa, ini bagaimana kemudian infografis yang sudah kami buat dari hasil keterangan dari Menteri ATR BPR soal kepemilikan sertifikat HGB di pagar laut Tangerang. Mungkin tim kami juga bisa menampilkannya di layar kaca ya. Bagaimana kemudian kalau kita lihat tidak hanya 1-2, tapi bagaimana kemudian Menteri ATR BPR ini sudah mengonfirmasi terdapat sekitar 263 bidang tanah di perairan yang dipagari dengan bambu di wilayah Tangerang, Banten ini. Kita ingin juga mendengar DPR sebenarnya menyikapi hal ini seperti apa. Karena kan masyarakat ini tentu ingin kejelasan, tidak hanya kemudian pagarnya dicabut, beres sudah. Tapi kami para nelayan tentunya juga ingin ada kejelasan, transparansi, kelanjutannya seperti apa, ini hak guna bangunan yang beredar, apakah betul sudah dicabut atau seperti apa. Kalau kita lihat di layar kaca misalnya pemirsa ya, ini daftar pemilik sertifikat HGB yang sudah kemudian disampaikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid, disebutkan ada sebanyak 17 bidang atas nama surat kepemilikan. Kalau kita lihat juga tidak hanya itu saja tapi juga banyak hal seperti ada sekitar 234 bidang tercatat atas nama satu perusahaan saja. Belum lagi kemudian ada puluhan sertifikat yang juga dimiliki oleh satu perusahaan saja. Bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi? Tidak hanya itu saja, kalau kita melihat begitu ya, informasi yang berada di data aplikasi Bumi, yaitu seperti misalnya di daerah Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, juga di situ cukup jelas transparansi di sana. Nah, ini hak kan bagi masyarakat begitu ya Pak ya, bahwa mereka butuh kejelasan, transparansi untuk hal ini. Ya, sekali lagi mungkin kita cukup ada kepastian ya. Satu, masyarakat sudah tahu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh siapapun di situ, ternyata ada hak guna bangunan yang kemudian diberikan oleh ATR BTN,
pemanfaatan ruang wilayah laut itu satu ilegal. Dan saya secara pribadi sebagai anggota Komisi 4 sudah konfirmasi ke teman-teman di KKP dan dinyatakan memang ilegal. Ya, artinya itu tindakan yang menyalahi secara hukum. Ini pertama. Yang kedua, langkah berikutnya adalah kami dari sisi kelautan perikanannya adalah berkaitan dengan pagar itu tidak cukup berhenti kemudian apakah ini diselesaikan ya secara komprehensif. Ya. Artinya mau satu pagernya dibongkar misalkan seperti yang sekarang sudah dilakukan oleh kawan-kawan TNI Angkatan Laut dan kerjasama dengan KKP misalkan, dan itu juga butuh perencanaan yang matang, ya kan? Nggak sedikit loh saya bilang, biaya untuk bikin itu mungkin kalau kita ngitung kasar aja bisa 12 sampai 16 miliar. Belum nanti untuk bongkarnya, kan nggak bisa dicabuti manual, wong itu dalamnya masuknya aja kan satu meter kan, ya butuh alat, butuh persiapan, dan saya yakin ini menjadi salah satu perhatian dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, sekali lagi kita harus melihatnya dalam konteks hukum. Oh ini kira-kira nanti DPR sekali lagi bersikap seperti apa, karena banyak orang ya kawan-kawan di DPR tentu memiliki concern yang sama untuk kepentingan membela masyarakat nelayan. Kita harus bersabar dulu, ya bersabar dulu. Ini kok sabar-sabar terus ya? Enggak, memang prosesnya harus kita lalui. Kan nggak bisa bim salah bim kan begitu. Hari ini mintanya harus ini nggak bisa. Ini kita bernegara ini ada mekanisme yang harus ada kita mekanismenya, harus ikuti, bersabar terlebih seperti dahulu. itu. DPR juga baru kelar reses gitu ya Pak ya. Belum juga mulai sidang baru besok gitu ya Mbak Susan ya. betul, Kalau kita lihat kan nelayan kita juga sudah pintar-pintar gitu kan. Jangan sampai kemudian ada ya kita awasi bersama-sama gitu maksud saya gitu loh. Iya, ini ya kami ya mengapresiasi kalau memang ada progres yang cukup baik sebenarnya, walaupun sebenarnya ini terus terang melukai gitu ya. Kita menerima kenyataan ini terbongkar, iya orang tahu jadi siapa pelakunya, tapi di saat bersamaan ini melukai karena kemudian kita jadi sadar gitu ya. Oh ternyata seburuk ini loh pengelolaan ruang kita gitu loh ya. Untuk ngurusin katanya negara kepulauan ternyata kita nggak benar-benar amat ngurusin. Bagaimana kemudian satu perusahaan bisa punya 200-an lebih HGB gitu ya, artinya memang ada carut marut ya bagaimana negara kita ini melihat pemanfaatan ruang gitu, dan seharusnya memang semua orang turun aktif menjaga laut kita gitu, artinya nggak bisa lagi nih terjadi di ke depan gitu. Kita percaya pada proses, tapi perlu diingatkan sebenarnya tadi pagar ini juga kan nggak bim salah bim ya Kak ya, artinya dari bulan September sebenarnya itu udah ada PSTKP dan lain-lain gitu. Kalau kemudian konteksnya adalah investigasi dan lain-lain, kita rasa sih harusnya cukup waktunya gitu ya. Artinya sedari awal sebelum kasus ini viral, kalau memang negara ini punya niatan baik ya pemangku kebijakannya harusnya sudah terbuka. Belum sampai kita viralkan baru orang pada turun gitu ya. Ini mau apakah kemudian kasus-kasus konflik ruang seperti ini Itu harus dia. viral dulu gitu ya, baru kemudian negara turun gitu. Kami percaya pada proses, tapi masalahnya adalah di dalam pengeluaran atau keluarnya HGB ini kita juga nggak tahu prosesnya seperti apa gitu. Jangan-jangan yang bim salah bim yang bagian itunya gitu. Yang kita nggak tahu gini ya. Saya sepakat dengan Pak Eka juga tadi disampaikan bahwa Menteri ATR itu harus bebenah karena kemudian ini menjadi tamparan keras sebenarnya, karena bagaimana kita bisa kecolongan gitu ya, ini ratusan HGB keluar di laut. ini gitu baru ya. kasus Tangerang. Ini baru kasus Tangerang, silakan bebenah. Baik. Karena di pesisir itu banyak sekali kasus-kasus yang berawal dari ATR BPN. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana kelanjutan kasus ini. Tentu sekali lagi pemanfaatan ruang laut harus secara transparan dan juga ditujukan kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Susan, terima kasih Pak Riono telah bergabung Terima kasih. bersama kami di Apa Kabar Indonesia malam.